manusia. Allah bukan anak manusia. Oke, catat dulu aja. Bahwa tidak ada Alasan yang lebih clear tentang apa yang menjadi yang menjadi argumen mereka ini. Kita serang balik, ya. Kita serang balik. Serang balik lo, gua tunggu lo serang balik. Cepat. Yang perumpamaan yang tersebut. Ingat Kodondi, perumpamaan jangan literlek. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Pertanyaan gua agak lo. Sejak kapan Allahnya orang muslim main pimpa tuh sama manusia? Ada nggak sejarahnya atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita hari ini kedatangan satu video. Nah, di dalam video tersebut, ya seperti biasa, nama dia adalah Andre Tunggal dan dia merupakan seorang pendeta. Di mana seorang pendeta ini kerjaannya monolog dan terus nyinyir-nyinyir terhadap Kodondi. Tapi tidak tinggalnya Kodondi yang kemudian sering banget untuk mengajak dia untuk berdebat. Bukan berdebat, tapi mempertanggungjawabkan segala argumentasinya. Mempertanggungjawabkan segala argumentasinya di balik setiap apa yang dia jelaskan. Manakah yang lebih akademisi di antara Kodondi dan beliau, Andre Tunggal ini? Tapi nyatanya teman-teman, berkali-kali Kodondi mengajak dia untuk kemudian berdebat, tapi dia selalu menolaknya. Kerjaan dia per hari adalah cuma untuk nyinyir-nyinyir Kodondi, itu aja doang yang dia bisa. Nah, hari ini kita bisa melihat di samping nih. Nah, di samping ini ayat-ayat pelintiran. Tuhan tidak berubah. Kok Tuhan Kristen jadi manusia? Nah, dia di sini berusaha membentengi imannya. Namun ada siratan kata yang disebutkan. Bagaimana kalau semua ini dibalikkan ke Islam dan kita pasti bisa untuk kemudian memfitnah Islam, ya. Nah, dia berusaha untuk kemudian membolak-balikkan argumentasinya untuk memfitnah Islam di dalam video ini. Nah, di mana dalil yang dibawa oleh Kodondi yaitu Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, yang jadi aneh itu emang benar. Dan itu terkatakan di Bible. Tuhan kan nggak mungkin bohong. Ya. Ketika Tuhan ngomong, aku bukan manusia dan aku bukan anak manusia. Nah, perjanjian baru Tuhannya manusia dan Tuhannya juga anak manusia. Bagaimana kemudian Andre Tunggal ini akan mempertanggungjawabkan argumentasinya ataupun bagaimana kemudian dia katanya dengan tantangannya akan bisa membalikkan dalil ini kepada Islam. Wow. Daripada kita pusing-pusing, daripada kita bingung, mari sama kita saksikan. Let's go. Atau dia pelintir ini justru sebenarnya bisa kita serang balik agamanya. Wah, tuh, dia kita serang dengarkan balik dulu tuh. apa yang jadi argumentasi dari Donditaan. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Oke, catat dulu aja. bahwa tidak ada yang seperti aku sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai aku di seluruh bumi. Di Quran itu ada ayat yang mirip tadi. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Yang ini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku. Sang dia dari Israel tidak berdusta dan atau menyesal sebab dia bukan manusia. Bukan manusia. Oke. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Aku ini Allah dan bukan manusia. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke, sekarang gini. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kristen bilang firman itu menjelma jadi manusia. Ya. Kontradiksi nggak sama perjanjian lama? Kontradiksi kok. Konsep ketuhanannya perjanjian baru sama konsep ketuhanan perjanjian lama kan beda. Di sini nggak ada cerita Tuhan yang jadi manusia. Di sini ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Nah, sebelum lu ketawa, gue ngambil kesimpulan dulu. Lu sabar lu, Ko Andre. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat Kodondi membuka beberapa literasi yang dimana literasi itu bukan berdasarkan asumsi. Karena kalau yang namanya monolog, ya monolog. Tapi kalau kita membaca, ya apa yang menjadi larangan seorang Islam untuk membaca gitu ya. Nah, yang dari tadi ditampilkan Kodondi bukan data-data dari pihak asing ataupun bukan data-data eksternal, tapi Bible mereka sendiri.
Untuk mewujudkan apa? Bahwa telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Tapi bagaimana dengan semua data-data ini yang telah dihadirkan oleh Kodondi? Bagaimana tanggapan daripada Andre Tonggal? Anda bisa lihat, ini yang menjadi trik pemurtadan, pelintiran yang dilakukan oleh Donditan. Dan saya harap kita semua belajar mengantisipasi cara-cara Donditan ketika dia mengislamisasi. Kok islamisasi? Islamisasi dia bawa Al-Quran. Kok islamisasi? Dia cuma buka mata orang Kristen. Jangan kitabnya diketekin doang. Jangan bayar-bayar perpuluhan doang. Tapi menjelaskan ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Karena dalil kebenaran sejati ketika adanya suratan-suratan dalil, yang dalil itu bisa diterima di alam rasio, itulah kebenaran. Bukan fakta imani saja. Yang namanya islamisasi, ya Al-Quran dibawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni itu islamisasi. Lah ini cuma datang ini Bible. Coba kamu baca ini deh. Coba kamu baca ini deh. Coba kamu baca ini deh. Nah, terus coba kamu baca ini. Ambillah kesimpulan sendiri. Emang Kodoni menyimpulkan? Ya enggak toh. Orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang yang lemah pemahamannya seperti saudara kita Oka ini. Anyway, saya ketika melihat saudara kita Oka ini, saya cuma sedih aja. Kasian ya. Kasian kenapa? Karena orang-orang seperti Oka ini terlihat sekali tidak fasih dan tidak terbiasa di dalam kekristenan. Makanya orang-orang seperti ini gampang banget untuk kemudian menjadi sasaran empuk dari seorang Donditan. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau berikan sebuah wawasan dulu bahwa argumentasi dari Donditan itu sesederhana bahwa dia ingin bilang PL dan PB itu berlawanan. Memang. Dia mau bilang perjanjian lama dan perjanjian baru itu berlawanan, sehingga esensi dari argumen dia adalah kekristenan itu atau Kristen itu agama buatan Paulus. Nah, dia mau memberikan sebuah komparasi bahwa agama Islam adalah agama dari Allah, begitu ya, agama yang benar. Kalau Kristen agama yang salah, agama yang palsu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, dari framework berpikir ini, makanya kita mengerti kenapa sebenarnya argumentasi agama palsu itu nggak ada, teman-teman. Agama gue juga bisa buat agama. Tergantung gue punya definisi Tuhan yang baru nggak. Yang salah Tuhan. Ya, misalnya nih, gue nyembah mesin cuci, gue buat nama agama gue namanya Miyako. Bisa nggak gue ciptain agama? Ya bisa. Namanya juga agama. Agama itu apa? Membahas tentang fakta simbolik. Lu mau buat simbolik apa? Dengan penyembahan lu apa? Karena definisi Tuhan itu apa? Apa yang kemudian manusia mau sembahkan, itulah Tuhan. Lu nyembah charger, ya Tuhan buat lu. Lu nyembah toke, ya Tuhan buat lu. Lu mau buat simbolik buat lu, menyembah toke, namanya toke kikus. Bisa nggak itu jadi agama lu? Ya bisa. Jadi fakta agama salah nggak ada. Agama semua benar tergantung penganutnya. Yang masalahnya, ketika di dalam agama tersebut menyuguhkan Tuhan untuk disembah, yang harus kita kritisi, benarkah Tuhan itu benar-benar Tuhan atau sedang dituhankan? Yo itu kalau kita mau pakai otak. Donditan itu kemudian memberikan sebuah exposure. Dia ingin bandingin bahwa PL itu beda dengan PB. PL. Kenapa ya teman-teman? Aku agak jijik dengar dia karena dia ditantang debat sama Kodondi, difasilitasi ya. Tinggal datang doang, tinggal datang berbacot-bacot doang. Tapi nggak mau. Ini kualitasnya. Datang. Enggak digeruduk, enggak dipolisikan. Dua arah, yaudah oke. Dua orang lu mau bahas Al-Quran. Boleh. Nah, enggak. Kalau Kodondi nggak punya timnya, bawa aku aja, boleh juga. Nah, jadi kita main dua arah, boleh. Atau mau satu arah. Dimana Kodondi adalah juga seorang mualaf. Artinya apa? Dia pernah di kekristenan. Mari kita mempertanggungjawabkan kesalahpahaman daripada Kodondi gitu. Kalau gua jadi lu, wah nggak bisa nih gua biarin nih orang. Makin lama makin banyak yang ninggalin agama gua. Nah, gua buat nih debat offline, ketemu sama nih orang, mempertanggungjawabkan bahwa ternyata selama ini yang dipahami Kodondi salah misalnya. Jangan nyinyir doang lu. Berani lu duduk sama Kodondi ngomong. Emang Kodondi nyangkar? Emang Kodondi bertaring ya? Lu bakal disedot ke Dracula? Ya enggak toh. Difasilitasi, dihotelin, dikasih duit. Lu tinggal debat doang. Itu aja lu susah banget. Cuma bisa berkoar doang, gas. Itu atau dalam Yudaisme itu beda banget sama konsep Kristen. Makanya kemudian dia mengutip ayat-ayat yang tadi kita dengarkan. Ya, ada setidaknya saya notice ada 4 ayat
seperti ini. Bilangan 23 ayat 19. Di situ dikatakan Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Keluaran 9:14, tidak ada yang seperti Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat 29, Tuhan bukan manusia. Dan Maleakhi pasal 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Anda Kita lihat ya. Waktu asumsi dimulai. Nah, karena ini ayat-ayat yang di bawah ini fakta semua nih. Kita lihat bagaimana cara dia berasumsi. perhatikan ini ayat-ayatnya. Nah, orang-orang seperti Viro yang tadi ini, saya lihat tadi notis Viro. Yuk pakai logika yuk, resapi penjelasan Donditan. Iya, ini saya mau tunjukkan logika kalian yang sepotong-sepotong ini ya. Boleh. Logika orang-orang seperti Viro ini seperti muslim yang mudah sekali dibohongi, yang 1 juta subscriber yang dikelabui oleh Donditan, dibodohin sama Donditan itu. Logikanya adalah logika yang mana sih komentarnya Viro tadi itu? Tuhan bukan manusia. Ya memang. Bukan deh. Mana tadi ya tuh ya teman-teman? Udah gua bahas secara filsafat deh. Kenapa Tuhan bukan manusia? Ya Tuhan bukan manusia karena gini. Apa namanya itu ya? Pertama gua bakal bahas daripada segi kausalitas. Ataupun aksi reaksi lah. Hukum Newton lah kita bilang ya. Kuat. Kalau kita bilang masalah kontradiksi. Kuat bukan lemah, lemah bukan kuat. Tidak mungkin pada satu waktu lemah dan kuat bersatu. Itu ya udah ndak mungkin dan nggak pasti bener. Oke, misalnya gini. Satu esensi kalau udah mencakupi satu zat itu tidak akan pernah bisa masuk esensi lainnya. Coba lu perhatiin nih. Ini namanya oren. Pada satu waktu ini oren dan kuning nggak bisa, ataupun pada satu ini oren dan biru nggak bisa. Karena setelah ditempati satu esensi, esensi lain nggak bisa masuk. Sekarang kepada diri manusia yang dirinya adalah lemah. Saat kita menanyakan kepada universalnya manusia, apa itu Tuhan? Maha kuat. Pada satu waktu, lu ngelihat itu manusia, dia makan, dia ini, dia itu. Tapi di otak lu stigma yang namanya Tuhan Maha kuat. Tapi yang lu lihat maha lemah. Akhirnya otak lu dobrak tuh. Akhirnya otak lu berantem tuh. Lemah dan kuat bersatu pada satu waktu. Pada satu sisi dia lemah, pada satu sisi dia kuat. Ya nggak bisa. Kalau bukan karena dogma gereja, itu bisa cuma satu. Karena doktrin gereja doang. Karena dogma gereja doang. Karena itu makanya bisa. Sehingga dua yang kontradiksi itu nyatu karena bisanya. Karena otak lu dibawang, hingga otak lu diinjak karena doktrin gitu. Ada doktrin, doktrin lah yang menginjak kewarasan daripada akal lu. Kita berbicara, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Kan katanya Maha Kuasa. Yo bisa, jangankan jadi manusia. Jadi tokek, jadi buaya, jadi komodo. Semua Tuhan bisa. Kalau enggak dia bukan Tuhan. Kalau ada satu hal apapun yang tidak bisa, bahkan segala hal yang mustahil dia pasti bisa. Itu Tuhan. Cuma masalahnya di akal kita. Kalau Tuhan jadi manusia, ngapain dia ciptain kita akal? Karena kalau dia jadi manusia, sama seperti lu pandangin gua hari ini. Gua bilang, "Oh, Andre, gua adalah Tuhan." Tiba-tiba teman gua tuh, misalnya ada teman gua ngomong, "Itulah daman Tuhan dan juru selamat yang lahir di negeri Monas." Anjay, misalnya. Ya kok? Nah, lahir di negeri Monas misalnya. Begitu dia bilang lahir di negeri Monas, apa namanya tuh? Akhirnya gue kemudian dituhankan. Tapi di mata lu hari ini lu nolak gue sebagai Tuhan. Kenapa lu nolak gue sebagai Tuhan? Ya nggak mungkin toh. Lu manusia sama kayak gue. Lu hadapi kelemahan lu. Lu lemah. Lu nggak bisa apa-apa. Nah kalau Yesus, oh Yesus bermujizat datang dari surga karena ini bla 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 bla. Ya mudah. Lu tahu Yesus juga dari tulisan. Gue tinggal ditulis sama seperti Yesus. 2000 tahun yang akan datang gue jadi Tuhan sama seperti lu menuhankan Yesus. Gue tinggal didoktrin aja oleh orang yang 2000 tahun yang akan datang yang gue itu jadi Tuhan sama seperti Yesus. Lu yang jadi Tuhan hari ini. Karena kepantasan akal lu tidak bisa menangkap seorang manusia jadi Tuhan. Sama seperti gue ngaku jadi Tuhan buat lu. Gue bilang nih, gue ketemu, "Woi, Ko Andre, dosa lu udah gue tebus. Lu imani gue sebagai Tuhan." Tidak ada keselamatan selain mengimani Daman sebagai Tuhan. Yo nggak mau kau sembah aku. Yo nggak mau. Karena kau tahu esensi kelemahan. Kuat dan lemah tidak akan bisa bersatu pada satu waktu. Gue tanya kepada lu abaikan Yesus dulu. Apa itu Tuhan? Maha kuasa. Apa itu Tuhan? Maha kuat. Itu udah pasti lu bilang itu. Maha pencipta. Maha pencipta. Lu lihat gue. Andaikan gue Yesus, lu mau nyembah gue? Yo nggak juga. Karena apa? Otak lu itu nabrak. Tadi bilang kuat, tiba-tiba yang lu pandang lemah. Tadi bilang kuasa, yang lu pandang ternyata lemah. Tadi maha segalanya, tiba-tiba yang lu pandang terbatas.
Hingga apa? Otak lu dengan dalil seharusnya itu sedang nabrak, tapi lu nggak sadar gitu. Oke, kita simak lagi teman-teman. Ya. Ada tambahan? Oke. Nah ini ya, Viro mengatakan Sofi dulu terdiam ketika ada ayat Allah bukan manusia. Anda lihat. Jadi logika mereka sesimpel dan sesederhana. Ada tulisan apa, ya udah itu artinya. Ganggu banget nih ya tuh. Jadi ada tulisan apa, ya udah artinya begitu. Jadi mereka Ya, bagaimana? menafsirkan secara literal. Nah itu kita sebut secara literal. Apa artinya literal? Ini lagi orang. Ini jelas-jelas bahasa Indonesia. Yang namanya tafsir itu apabila dari bahasa orang. Misalnya ada literasi bahasa Brazil. Nah itu butuh yang namanya lu tahu bahasa Brazil agar keluar siratan daripada bahasa Brazil tersebut. Itu baru namanya tafsir. Ini bahasa Indonesia butuh tafsir. Yo apaan toh? Bahasa Indonesia yang baca juga orang Indonesia butuh tafsir. Yang butuh mikir. Plek-plek secara letterleh begitu ya, bahwa ditulis Allah bukan manusia, dan ini mau ditabrakin dengan kekristenan yang jelas menyatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya. Makanya Donditan punya argumentasinya simple. Argumentasinya adalah dia mau bilang Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak menyerupai apapun. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih clear tentang apa yang menjadi yang menjadi argumen mereka ini, kita serang balik ya. Kita serang balik. Serang balik lo. Gua Mereka tunggu lo serang balik. pendekatan Cepat. literal. Saya ulang ya, pendekatan literal. Tuhan tidak boleh menyerupai apapun. Emang Sekarang kita tanya, di dalam Al-Baqarah surah 2 115, di situ ditulis bahwa Allahnya orang muslim itu punya wajah. Punya wajah. Kalau Allah punya wajah, berarti Allah punya rupa. Dan kalau Oke, dia nanya Al-Quran ya teman-teman. Oke, Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Oke, perhatiin. Gue lihat ke sana. Yang gue lihat nih tembok. Allah bukan? Oke, gue lihat ke sana tuh. Ada sepatu. Allah bukan? Oke. Gue lihat ke depan nih, ada jendela apartemen. Allah bukan? Gue bilang tadi, berarti Allah punya wajah. Kemanapun kami hadap. Ini gue hadap nih ke bawah nih. Ada keramik. Berarti Tuhan orang Islam keramik. Gue lihat ke kanan. Ada kipas angin. Berarti Tuhan orang Islam kipas angin. Gue lihat ke kiri. Wah, ada mikrofon. Berarti Tuhan orang Islam mikrofon. Gitu menurut lo? Ini emang aduh. Ini pendeta kalian teman-teman. Woi, Oten, ini pendeta kalian. Ini pendeta kalian. Kemanapun ayat-ayat ini justru menstigma akal dia untuk memikir ini ke arah sastrawi gitu. Tinggal mikir kalau ini sastrawi. Karena apa? Pembuktiannya kemanapun yang dihadapkan oleh orang muslim, lihat tembok, apakah tembok Allah? Lihat sepatu, apakah sepatu Allah? Karena gini, pemahaman yang dikatakan gini, dimanapun kamu menghadap Allah, di sanalah wajah Allah. Menunjukkan kecuali ya, pas saya lihat ke kiri, ternyata ada satu bentuk wajah. Ya kan, kebetulan di kiri saya tuh ada sepatu ya. Di kiri ada sepatu. Pas saya lihat, bukan sepatunya yang nampak. Ada satu wajah yang berbentuk dan itu Allah. Nah itu baru benar. Ayat ini sama seperti pemikiran dia. Ini gue lihat ke depan jendela apartemen. Gue lihat ke kiri kipas angin. Gue lihat ke kanan isinya dapur. Apakah itu semua Tuhan? Lu maksudnya mau nyembah keran air? Padahal ini saat dikatakan seperti ini otak lu sendiri bisa berpikir ini perumpamaan. Karena kemanapun yang dihadap oleh manusia, nggak ada satu wajah yang sedang ngebentuk. Kecuali ayat ini baru benar seperti yang lu pikirin. Kemanapun orang Islam ngelihat ada satu wajah yang terbentuk. Ini nggak terbentuk apapun. Kalau orang Islam tiba-tiba lihat toke juga liatnya. Kalau nampaknya komodo ya komodo juga. Berarti ayat ini secara stigma kalau bisa tahu kalau ini ranahnya sastra. Lu nggak diajarin majas personifikasi, hiperbola, ironi. SMP-nya ijazah tembak ini. Ijazah tembak nih orang. Wah, pendeta kalian. Wah, hebat pendeta kalian. Suruh sekolah lagi. Allah punya rupa, berarti ayat-ayat ini jika ditafsirkan dengan standar Donditan tidak lulus uji. Tidak lulus uji.
tidak bisa lulus uji dengan apa yang dijadikan argumentasi dari Donditan itu. Ya kan? Apa ya? Yang kedua. Dia ketawa kenapa? Coba lihat. Ketawa dia teman-teman ya. Nih perhatiin ya. Ketawa dia kayak nggak lucu tapi gue lucu-lucuin. So asik kan. Lihat so asik dia. Tidak lulus uji. Lihat. Tidak bisa lulus uji dengan apa yang dijadikan argumentasi dari So asik Donditan dia. itu. Ya kan? Yang kedua, ya, yang kedua. Allah apakah punya tangan? Misalnya di surah 5 ayat 64. Di situ dikatakan bahkan kedua tangan Allah terbuka. Nah, Allah punya tangan. Donditan bilang, Tuhan kan tidak boleh menyerupai apapun. Dengan standar yang sama, Allah punya rupa. Allah punya tangan. Menurut secara literal Al-Maidah 5:64 ini. Jadi, apakah lulus uji standar yang sama, Donditan? Iya. Saat Allah punya tangan ini, gua kasih satu ayat. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Pertanyaan gua agak lu. Sejak kapan Allahnya orang muslim main home pimpa tuh sama manusia? Ada nggak sejarahnya atau apa? Pemberitahuan secara muslim aja dah. Bahwa Allah pernah turun ke bumi main home pimpa. Jadi tangan dia ada di atas, tangan makhluknya di bawah. Dan itu kejadian. Ada nggak? Untuk menunjukkan apa? Diksi tentang tangan itu ya. Sifatnya itu adalah ranah sastra semuanya gitu. Kalau lu jelas-jelas Allah bukan manusia dan bukan juga anak manusia. Atau lu mau palingkan itu sastra, Bang? Boleh jawab, sastranya di mana? Sistem pikir terhadap sastranya gimana? Gua bakal terima. Kalau itu bakal jadi perumpamaan dan sastra. Kayaknya ini biasanya Oten itu emang si ahli perumpamaan ya biasanya. Oke, kita lihat. Iya kan? Bahkan dari hadis riwayat Muslim, ini hadis sahih ya. Ini sahih loh. Nomor 1827 dikatakan Abdullah bin Amir bin As mendengar bahwa Muhammad ini bersabda, kedua tangan Allah adalah kanan. Jadi Anda itu mau ngomong apa dengan standar yang Anda kasih kepada kami, begitu loh. Dengan standar yang diberikan oleh Donditan kepada orang Kristen, Tuhan tidak boleh menyerupai apapun. I know. Sekarang aku paham, teman-teman. Artinya ini orang mau ngomong bahwa apa yang diomongin sama Donditan tadi, Kodondi, sama ayat-ayat yang dikasih sama Kodondi suguhkan tadi, bahwa ayat itu sebenarnya nggak bisa diartikan secara literal. Artinya kalau standar Kodondi ini dipakai ke Al-Quran, bagaimana ini? Kan gitu dia. Dia mau mencoba mengkorelasi ya. Kalau Kodondi berpikir ke arah literal, bagaimana kalau kami juga yang Kristen berpikir ke arah literal? Apakah Tuhan itu benar-benar punya tangan kanan dan keduanya kanan? Oke. Sekarang kami Muslim dengan mudah bisa menjawab. Mulut sampah. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isti'arah murakabi. Ada dua kalimat yang dipinjam. Bagaimana contoh dalam bahasa Indonesianya? Mulut sampah. Arti kata-kata mulut sampah, mulut itu mewakili daripada kata-kata omongan sampah ketidakbergunaan. Dua kata yang dipinjam untuk mewakilkan kata lain. Sama juga seperti tangan kanan. Tangan kekuasaan, kanan yang baik. Jadi dengan penyebutan tangan itu untuk menghasilkan arti kekuasaan. Penyebutan kanan untuk menghasilkan arti kebaikan. Karena segala sesuatu yang baik itu datang dari kanan. Oke, gue udah mempertanggungjawabkan secara literalnya ya. Secara sastrawinya ya. Dimana stigma akal gini. Dikatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba Allah menyebutkan dia punya tangan. Menunjukkan apa? Bahwa berpikirlah wahai manusia, ini tangan bukan tangan sebenarnya. Karena gue udah kasih afirmasi tertinggi, yaitu gua tidak serupa dengan apapun. Berarti ini apa? Sastrawi. Kalau di dalam bahasa Arab namanya karinah mani'ah. Sama seperti kayak gua bilang gini. Stigma akal kita, kambing tidak bisa main bola. Itu udah pasti. Kambing tidak bisa main bola. Allah tidak serupa dengan apapun. Oke, ini gua samain. Kambing tidak bisa main bola. Allah tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba ada manusia yang ngomong, males gua main futsal sama si kambing itu. Ya. Males gua main futsal sama kambing. Dia bisa ngomong kambing. Tadi yang kita tahu di stigma akal kita, kambing tidak bisa main bola. Dia bisa menyebutkan. Itu menunjukkan apa? Bahwa ini adalah sastrawi. Sifatnya bukan literal. Sama seperti Allah dia bilang tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba nyebutin kaki, nyebutin betis, nyebutin tangan. Oh, ini bukan literal. Ada ranah sastrawi. Karena ada penegahan akal untuk berpikir bahwa ini makna sebenarnya. Sama seperti tadi, otak lu menerima, mereceive bahwa kambing tidak bisa main bola. Tiba-tiba disebutkan aku males main bola dengan kambing. Nah, gitu. Dah.
Gue udah mempertanggungjawabkan nih secara ilmiah, secara sistematik bahasa. Ya, secara bahasa Indonesia, sastrawi bahasa Indonesia juga seperti itu. Ada ironi, ada personifikasi, ada metafora, dan semuanya. Sekarang coba lu mempertanggungjawabkan segala ayat tadi ke arah non-liter. Lex, silakan. Pun maksud dia mau menyerang Kristen karena Tuhan itu menjelma jadi manusia, dia mau serang itu. Padahal Qurannya sendiri pun dalam konteks ini pada standar yang dia berikan itu tidak lulus uji. Masa banyak bacot, cepat. Konsep Allah, mohon maaf ya, dalam Quranmu itu tidak lulus uji pada standar tafsiran yang kamu berlakukan pada Kristen. Ya udah jelasin tuh ayat-ayat manusia tadi. Mau jawab apa? Ya memang gak ada jawaban Saya lu. kalau jadi Oka, saya hantam balik. Bro Teguh memberikan pembelaan itu clear perumpamaan. Awas loh ya, saya pakai kata-katamu Teguh untuk nanti kamu waktu sindir perumpamaan lagi, kan? Kalau kalian mau main literal, main aja literal. Gak usah main coplak, loncat sana, loncat Cepat sini. jelasin ayat anak bukan manusia tadi gimana cara mikirnya. Kalau itu adalah perumpamaan. Nah, jadi itu permasalahannya, gitu kan ya. Apa permasalahan otak lu nggak kepake? Itu permasalahannya. Yang dilakukan oleh dengan Ih, kebanyakan ngomong, ih sumpah gua kesel sama nih orang, ih, sumpah gua kesel. Gua suruh jelasin Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Oke, gua terima perumpamaan. Perumpamaan dari apa dan karena apa dia difikirkan dan menjadi perumpamaan. Bukan karena kalau udah nggak tahu udah perumpamaan, nggak bisa kayak gitu. Harus ada standarisasi yang ditempuh hingga ini jadi perumpamaan. Yang nggak bisa, udah nggak bisa jelasin perumpamaan. Bro, jelasin lo. oleh Donditan tidak lulus uji. Bahkan maaf nih ya, bahkan bisa dikatakan Tuh kan? Emang fix nih orang. Fix ini orang, ini pendeta kalian nih. Ini pendeta kalian. Emang dia mau fitnah Islam doang nih? Hah? Lu datang debat sama Kodondi, lu boleh dua arah bawa ayat apapun. Kita dua arah. Versi Bible dihajar sama Kodondi. Gua versi Al-Quran. Itu pun kalau Kodondi kenal gua. ini hadis riwayat Muslim loh ya. Kedua tangan Allah tuh kanan. Lu berarti ada rupanya tuh, dan tangannya dua kanan semua. Serah lu, gua udah jelasin. Agama lu sekarang. Gua juga penasaran itu ayat itu gimana cara jelasin versi pendeta. Yang saya permasalahkan Donditan, kalau ini saya antisipasi nih, kalau misalnya tiba-tiba dia ngomong aja nih ya, yang saya permasalahkan adalah standarmu. Saya tidak bilang bahwa Allahmu, sekali lagi ya, saya tidak bilang Allahmu punya dua tangan kanan ya, saya tidak bilang ya. Tapi standarmu comot-comot ayat kami adalah standar yang bisa kami pakai untuk Quranmu. Ingat itu baik-baik. Ya udah, oke, standarisasinya secara tidak langsung lu mau bilang ayat gua itu bukan liter Kodondi, kelar kan? Bahas bagaimana cara memahaminya. Bukankah itu tertulis dengan subtitle doang, bahasa Indonesia doang? Gua juga bisa baca, lu bisa baca, Kodondi juga bisa baca. Setiap orang punya akal, gua punya akal, lu punya akal. Setiap orang punya pemahaman, gua punya pemahaman, lu punya pemahaman, Kodondi juga pemahaman. Hingga keluarlah perbedaan pemahaman gua, perbedaan pemahaman Kodondi, perbedaan pemahaman lu. Nah, sekarang kita berumbuk. Bagaimana sistem pikir yang paling rasional, yang itulah yang kebenaran. Bukan asumsi doang. Tunjukin dong, dari tadi gua tunggu juga. Comot-comot secara serampangan. Ya. ayat Kayak Alkitab perempuan nih kami, orang. itu bisa kami pakai dengan standar yang sama kepada Quranmu. Dan dalam hal ini, maaf ya, Anda tidak lulus uji. Iya, Agamamu lu. itu tidak lulus uji. Memahami ya, dalam nah, ini standar gua yang tunggu Anda nih. berlakukan kepada Nih, gua tunggu nih. kami. Ya, cepet. Nah, sekarang jadi saya jelasin gitu kan ya. Nah, itu dong, damai kita. Saya jelasin. Memahami ayat Bible yang dipelintir sama Dondi Ya tadi. udah, gua anggap Apa? dipelintir deh. Ya, mari kita lihat. Bilangan pasal 23:19, Allah bukanlah manusia, bukan anak manusia. Ini konteksnya apa? Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini nanti saya rangkum semuanya ya. Baik Bilangan, baik Keluaran 9:14, tidak ada yang seperti Tuhan. 1 Samuel 15:29, Tuhan bukan manusia. Dan juga Maliaki pasal 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Konteksnya itu ingin menunjukkan bagaimana Tuhan itu membandingkan dirinya dengan manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang bisa berubah, manusia nih kayak saya yang lemah, bisa berdosa, kayak kita semua nih yang terbatas, yang tidak bisa dipegang omong.
Tuhan membandingkan dirinya kepada yang manusia yang tidak berbatas. Ini penjelasan asumsi dia pada aneh nih. Manusia yang lemah, manusia yang bisa berubah, manusia nih kayak saya yang lemah, bisa berdosa, kayak kita semua nih yang terbatas, yang tidak bisa dipegang omongannya. Kadang kita terlalu lemah, kita bisa berjanji tapi hilaf. Tuhan itu sedang membandingkan dirinya dengan manusia yang seperti itu. Dan berarti sedang membandingkan dirinya, tidak ada yang serupa seperti Tuhan, di mana yang namanya manusia punya lemah, punya kelemahan, rentan berbohong gitu ya. Oke, gue coba nih. Ya, sesuai penjabaran dia tadi ya teman-teman, pegang kata-katanya, jangan kabur dia. Dia sedang membandingkan dengan diri manusia yang rentan lemah, rentan berbohong, rentan berlaku kasar. Pokoknya banyaklah perilaku-perilaku manusia yang tidak baik, hingga kemudian dia membandingkan dirinya bahwa tidak ada, Tuhan itu bukanlah manusia dan bukanlah anak manusia sehingga dia berbohong ataupun sehingga ia berdusta ya. Artinya membandingkan dirinya yang maha suci dengan manusia yang berlaku tidak baik. Berarti setiap yang berlaku tidak baik berarti bukan Tuhan ya. Ini aku ambil kesimpulan dari kata-kata kamu nih. Yang berlaku tidak baik bukan Tuhan. Oke, kita buka di Lukas 24:25. Nih kata Yesus nih. Nah ini warna merah. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh." Nah, berarti dia lagi ngebandingin. Berarti Tuhan perjanjian lama lagi ngebandingin sama manusia yang ini. Berarti ini bukan Tuhan ya. Benar. Berarti bukan literlek ya. Perumpamaan. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Tuhan juga bukan anak manusia yang berdusta. Artinya membandingkan terhadap kelemahan manusia, keterbatasan manusia, ketidakkudusan manusia yang rentan memaki, yang rentan mencaci. Benar kata Anda. Mantap pendeta kalian, mantap. Luar biasa pendeta kalian. Berarti pendeta kalian lagi bilang Tuhan lagi membandingin dengan manusia yang serba terbatas, sama seperti manusia yang ini. Lalu manusia itu berkata ya kan 100% manusia. Lalu manusia itu berkata kepada mereka, nah manusia ini tiba-tiba tinta merah. Nah pasti tahu manusia yang mana tinta merah. Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lagi ngebandingin sama manusia yang kayak gini. Berarti yang tinta merah ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan perjanjian lama lagi ngebandingin sama manusia yang tinta merah ini gitu. Oke. Siap, mantap Pak Pendeta, mantap. Benar teman-teman, kalian harus bangga sama pendeta kalian, benar. Pendeta kalian itu cuma mau nyamain, mau bilang bahwa jangan, Kodondi, ini gua marah nih sama Kodondi. Dasar Kodondi pelintir-pelintir ayat Bible. Masa Kodondi mempelintir ayat Bible? Kodondi mengartikan bahwa Tuhan bukan manusia, ya, dan Tuhan juga bukan anak manusia. Literally ya, Pak Pendeta ya. Dasar emang Kodondi suka pelintir-pelintir ya. Yang benar kayak Pak Pendeta bilang bahwa itu Tuhan sedang membandingkan dirinya dengan manusia yang rentan berdosa ya. Iya benar Pak, benar ya, rentan berdosa, rentan berdusta, rentan memaki, rentan membuat kesalahan. Sama seperti manusia yang ada di 15:24 Pak Pendeta, benar. Nih simak ya Kodondi simak nih. Dalam Matius 15:24 Kodondi. Benar kata Pak Pendeta, Tuhan lagi ngebandingin dirinya dengan manusia yang di Matius 15:24. Bahwa Tuhan yang Maha Kudus tidak mungkin sama seperti manusia yang ada di Matius 15:24 yang tidak kudus, yang rentan berbuat dosa. Makanya keluar dalil Tuhan bukan manusia dan bukan juga anak manusia. Benar. Karena kalau di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu kata manusianya. Terus apa lagi? Tetapi kemudian ada perempuan. Itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi apa kata Yesus? Apa kata manusia tersebut? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah itu benar. Mantap. Penjelasan Pak Pendeta luar biasa. Kalian harus berilmu kepada pendeta ini. Tuhan sedang merumpamakan dirinya. Perumpamaan ayat tersebut. Ingat Kodondi, perumpamaan, jangan literlek. Perumpamaan sedang membandingkan dirinya dengan rentanitas daripada manusia tersebut. Nah ini manusia-manusia yang seperti ini yang ngomong kepada perempuan tersebut yang udah baik kepadanya, tapi dianjing-anjingin ya. Benar Pak Pendeta, luar biasa. Nah, jadi Pak Pendeta,
Nggak atur waktu ya debat sama kau Dondi ya. Nah, bilang itu perumpamaan bahwa Tuhan sedang membebaskan dirinya yang tidak maha kudus terhadap perjanjian baru. Bahwa dianya kudus. Tuhan di perjanjian lama itu kudus dan tidak serupa dengan manusia apapun. Nah, Tuhan bukanlah manusia sehingga berbohong. Ya. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga dia berdusta. Ya kan? Berarti itu hanya ayat secara perumpamaan sedang membandingkan diri dengan manusia yang rentan berbuat kesalahan. Apalagi mengatakan kepada seorang perempuan, anjing. Nah, itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Ilmu yang sangat luar biasa. Saya tepuk tangan terhadap Pak Pendeta. Penjabaran yang luar biasa baru saya dapati dari Anda. Woi, tambahkan perpuluhan pendeta ini. Tambahkan. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi